Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Oke, terima kasih. Jadi agar lebih imbang ya, kita di sini universal sesuai audiens yang hadir. Oke, kali ini teman-teman belum. Malam ini kita akan membahas terkait PMA atau positif mental attitude. Positif mental attitude. Oke, sebelum mulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Rahardio Sumadi Penabutu. Saya tahun 1907-0161. Kemudian tempat tanggal lahir 28 April tahun 99. Alamat tertera ya. Untuk jenjang pendidikan sempat mengenyam 1 tahun di ilmu falak tahun 17 sampai 18 dan kembali ke rel yang benar dari psikologi pada tahun 2016. Kemudian moto hidup pelajaran dari hari kemarin, bersekolah untuk hari ini dan berjuanglah demi hari esok. Untuk biodata ada yang ditanyakan? Berapa saudara? Saya 3 bersaudara, anak kedua. Kalau pacar kebetulan belum ada yang nyantol gitu. Nggak ada tangannya mas? Wah belum, masih terlalu muda. Oh muda. Ada pertanyaan atau cukup? Ada. Gimana? Domisili. Domisili saya di kontrakan Asanggaria depan lapas ya, Kedungpane. Pokoknya kalau teman-teman tahu ayam punya Surabaya, masuk aja langsung. Iya, tahu. Banyak banyak. Saya masuk ke ayam penyetnya. Oh iya. Betul ya. Cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih PMA? Mungkin teman-teman yang pramuka, yang mahasiswa pernah mendengar apa itu PMA. Silakan bisa angkat tangan. Tadi wong di depan saja sudah jelas kok apa. Salam pergerakan, salam pramuka mana ini? Jadi kalau yang namanya pendapatnya tidak ada yang salah ya. Jadi silakan. Apa itu PMA menurut teman-teman? Positif mental attitude. Ya, apa itu? Positif ya itu positif tidak negatif. PMA itu seperti kita bersikap positif walaupun keadaannya itu tidak baik atau kurang baik. Oh ya, ini dari mana nih? Dari sama kontrakan asal. Oh iya, kita satu kontrakan. Oh iya betul. Oh iya betul ya. Jadi intinya kita selalu berpikir atau bersikap positif walaupun dalam keadaan yang tidak baik, ya. Yang lain ada yang berpendapat? Tadi ya, kata kuncinya pendapat itu tidak ada yang salah. Ayo, apa itu PMA? Tidak ada yang berpendapat lagi. Ini yang belakang itu yang cengar-cengir yang menyampaikan silakan. Oh iya, apa? Ini pendapat, tenang, pendapat tidak ada yang salah. Oke, silakan. Siapa ini? Saya kenal loh ini. Oke, Rika. Dari Kaligawe. Rika paling jauh ini berarti ya. Oke, silakan. Positif mental attitude. Mental sama attitude-nya itu harus dijaga di segala kondisi. Kayak itu salah satu kayak gimana ya? Pemikiran mindset supaya bisa bertahan survive dimanapun. Oke, luar biasa nih. Komandan nyambungnya sama survival ya maksudnya ya betul. Jadi memang PMA ini digunakan dalam beberapa bidang, tidak hanya bidang psikologi atau bidang survival, nanti saya jelaskan. Kurang lebih sudah tepat. Baik, mari kita lihat. PMA dari positif, tahu ya, positif ya. Kemudian mental ya mental, attitude itu sikap. Jadi PMA kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sikap mental positif. Nah, ini pertama kali dikenalkan adalah konsep PMA ini oleh Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich pada tahun 1937. Nah, beliau menjelaskan bahwa PMA atau sikap mental positif adalah sebuah keadaan jiwa yang percaya diri, jujur dan membangun, di mana orang membuat dan menjaganya dengan metode yang dipilihnya sendiri, dilakukan dengan kekuatan niatnya sendiri berdasarkan motivasi yang diadaptasinya sendiri. Itu menurut Napoleon Hill. Kemudian untuk ada pendapat dari yang lain, yaitu PMA atau sikap mental positif adalah pikiran, tindakan atau reaksi jujur yang benar terhadap situasi atau lingkungan yang dihadapi. Misalnya pikiran, aksi dan reaksi
yang tidak melawan hukum Tuhan atau hak sama manusia bagi mereka yang memiliki sikap mental positif. Itu menurut Wessel Stone. Nah, jadi kedua tokoh ini tadi sudah memberikan pandangan apa sih PMA itu. Di samping tadi pendapat teman-teman itu tidak salah juga, itu sudah mengarah sana. Nah, Napoleon bersama dengan Wessel Stone, itu pendiri asuransi gabungan, menulis Sukses Melalui Sikap Mental Positif. Ini mendefinisikan bahwa PMA terdiri dari karakteristik plus yang diwakili oleh kata-kata seperti iman, integritas, harapan, optimisme, keberanian, inisiatif, kemurahan hati, toleransi, kebijaksanaan, kebaikan, dan akal sehat yang baik. Nah, kemudian sikap mental positif atau PMA adalah filosofi. Nah, ini yang bisa kita cerna ya. Menemukan kegembiraan yang lebih besar dalam kegembiraan kecil, untuk hidup tanpa ragu-ragu atau menahan yang paling kita hargai di junjung tinggi dan kebajikan dan nilai tertinggi. Konsep ini kebalikan dari negativitas. Jadi selain ada konsep positif, ada konsep negativitas. Apa sih negativitas itu? Tentunya adalah kebalikan dari positivitas, yaitu kekalahan, keputusasaan, sehingga optimisme dan harapan sangat penting untuk pengembangan positif mental attitude. Sampai sini ada yang bertanyakan? Belum ya? Oke. Nah, jadi ada beberapa tujuan. Mungkin teman-teman bertanya, untuk apa sih PMA ini? Untuk apa sih PMA ini? Malam ini sampai kita bela-bela untuk membahasnya. Nah, jadi yang pertama itu tujuan dari positif mental attitude atau sikap mental positif adalah merubah kata mungkin saya akan melakukannya menjadi saya pasti melakukannya. Jadi kan terkadang teman-teman ada yang masih merasa minder. Wah, saya nggak bisa apa? Kayak ditanya, kamu bisa nggak? Mungkin saya bisa. Di sini mungkin saya akan melakukannya. Tapi dirubah menjadi saya pasti bisa. Itu adalah salah satu bentuk dari positif mental attitude. Jadi mungkin teman-teman di organisasi atau di perkuliahan, terkadang ada teman-teman atau kakak yang meragukan. Kamu bisa nggak? Bisa lah, masa enggak? Nah, di situ jadi itu adalah sikap positif mental attitude-nya. Nah, selain yang tadi, yang kedua tujuannya adalah menolong diri sendiri atau self help dalam arti meyakinkan diri sendiri atas segala hal yang orang lain tidak yakin atas diri kita. Nah, contohnya tadi ketika kita diremehkan atau dipertanyakan kemampuannya sejauh mana, di situ kita harus membangun positif mental attitude bahwa saya bisa. Ya, hal simpel cuman terkadang kita masih melupakannya begitu. Kemudian yang ketiga, sikap mental positif juga akan mempunyai tujuan untuk tujuan untuk mendorong kita mencapai tujuan. Sebagaimana kita sebagai manusia harus punya tujuan hidup. Dengan positif mental attitude kita akan bisa mencapai tujuan tersebut yang tinggi. Oke, contoh, Kak Afrizal punya mimpi terdekat apa sejauh ini? Paling dekat ya. Ya. Lulus tubal. Lulus tubal. Mbah Wahyu, bawa nih mimpi terdekat. Nabi bu. Apa ya? Lulus 4 tahun. Oke, amin. Kak Eka apa mimpi terdekat? Boleh tahu nih. Oke, sip, mantap. Bu RT nih ya. Kemudian Kak Rike. Prokernya jalan semua. Amin. Ini orientasinya langsung ke proker ya, luar biasa. Kalau Iqbal. Saya ya bahagia walaupun nggak pulang. Oke, itu termasuk yang itu ya. Kak Erdian? Mungkin kalau yang terdekat, kalau seleksi PW. Oke, mantap ini. Amin. Oke. Oh ya. Apa itu PW? PW itu kayak perkemahan wirakarya tadi. Paling ya disebut paling bergengsi lah, karena nanti antara UIN se-Indonesia. Kalau Alia punya mimpi apa nih terdekat? Besok kan tanggal 26. Semoga mendapatkan kursi TOEFL. Amin. Ya, sama saya juga ya. Besok kampus ya. Kalau Firda, mimpi terdekat apa nih? Bisa pulang ke rumah. Nah, amin juga ya, karena emang ada aturan kemarin yang pemerintah yang membatasi mudik. Jadi itu gak apa teman-teman. Ketika ada yang tanya mimpi kamu apa? Ketika teman-teman masih malu, berarti itu belum punya sikap mental positifnya atau PMA. Itu dipertanyakan. Jadi
Gak apa-apa ya. Ketika kita mengatakan, kita akan mengambil resikonya dan kita akan berusaha dengan gigih untuk mencapai hal yang telah kita katakan. Jadi jangan pernah malu mengutarakan apa yang menjadi teman-teman. Begitu. Kemudian tujuan yang keempat, sikap mental positif juga akan mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif. Setiap saat terjadi hal yang tak diinginkan, dengan sikap mental positif kita masih dapat menanggapinya dengan mencari suatu hikmah di baliknya secara kreatif. Oke, mungkin karena memang basically saya di pramuka, saya mencontohkan di survival. Ketika seorang, contoh ya, amit-amit, tiba-tiba sekarang pukul berapa sekarang? Setengah 7 tiba-tiba ada gempa 7 skala Richter di Semarang dan rumah ini termasuk terkena gempa tersebut dan kita tertimpa tuan rumah ini. Nah, ketika kita sudah menyerah untuk melanjutkan hidup, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita akan pasrah menunggu pertolongan mungkin dari Basarnas. Basarnas sendiri mungkin kalau gempanya sampai segitu pasti akan terdampak. Nah, di situ kita diuji sejauh mana sih sikap positif mental PMAK itu tuh sejauh mana. Ketika kita mudah menyerah atau kita pasrah tadi kita tidak akan melakukan survive atau bertahan hidup. Tapi ketika kita masih punya harapan untuk saya harus hidup, saya harus melanjutkan proker, saya harus melanjutkan untuk menggapai PW, saya harus dapat kursi tunggal besok. Nah, di situ itu satu alasan untuk kita untuk lanjut tetap hidup karena masih banyak impian, harapan kita yang belum tercapai. Sehingga mau tidak mau besok kita harus hidup, kita bisa keluar dengan sehat dan melanjutkan hidup kita. Itu tujuan yang keempat. Kemudian langkah menuju positif mental attitude atau sikap mental positif. Ada yang memberikan pendapatnya? Apa saja sih langkah-langkah kita untuk menuju positif mental attitude tadi? Silakan. Pendapat tidak ada yang salah. Silakan, Bang. Kurangi atau jangan mudah suuzon. Oke, masuk ya. Kurangi atau jangan mudah suuzon, nanti ada ya. Iqbal ini paling jauh kayaknya, besar ya. Dari mana, Bang? Saya dari Bengkulu. Oke. Mudah-mudahan tetap bahagia ya kalau dia pulang. Iya. Oh, Bang. Yang lain silakan. Oke, Rike. Atur mindset. Mindset itu pikiran, set itu setting. Ya, betul ya. Atur mindset ya. Atau pola pikir ya. Kemudian yang lain silakan. Termasuk ketika kita masih ragu-ragu menjawab. Ini sharing juga ya. Saya kadang-kadang ketika mau menjawab itu masih ada deg-deg. Nah, itu kita berani melawan itu enggak. Ketika kita udah mulai angkat tangan, kita menjawab. Nah, di situ kita butuhkan kita punya positif mental attitude yang baik. Atau sikap mental positif yang baik. Minimal percaya diri dulu. Urusan salah benar kita masih belajar. Gitu. Silakan, apa langkahnya? Tadi kurangi suuzon, bisa. Berani ya, betul. Harus berani ya. Disiplin, berani dan setia. Oke. Ini rasis ini. Kemudian ada yang lain? Langkahnya apa nih? Oh, saya tanya-tanya langsung aja. Alia, kira-kira apa nih langkahnya untuk menuju PMA? Ikhlas. Oh, bisa. Mungkin masih ada. Oh, Vino jangan kabur ini, mana tanyain. Oh iya. Wahyu, apa nih langkah menuju positif mental attitude atau sikap mental positif? Ya, lebih mengurangi apa namanya kebiasaan buruk. Oke, mengurangi kebiasaan buruk, betul sekali. Karena ketika kita terus menerus melakukan kebiasaan buruk, ya kita tidak akan melaksanakan kebiasaan positif. Kemudian Eka, apa Eka? Nah, semangat berpikir positif, bagus. Erbian? Mungkin ketika kita jatuh atau kita mengalami suatu hal yang kurang baik, itu harus langsung move on. Pikirannya jangan terus mikirin hal itu terus. Nah, ini penting nih, move on. Teman-teman ada yang masih belum move on nggak? Nah, itu penting ya. Betul. Sulit ya. Betul tadi, karena ini masalah anak muda ya, remaja dewasa itu kebanyakan susah move on. Nah, itu penting sekali untuk PMA. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama, kuasai diri atau pikiran dengan penuh keyakinan. Tadi, ketika kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, siapa yang akan yakin pada kita? Ibaratnya kita saja tidak percaya, apalagi orang lain gitu loh. Minimal kita percaya pada diri sendiri. Ketika kita percaya pada diri sendiri, otomatis orang lain akan percaya pada kita. Mami bisa masuk, ayo.
Rosita dulu jadi. Oke, itu ya. Jadi ketika kita masih punya pikiran yang belum bisa dikendalikan, contoh tadi ada kebiasaan buruk yang masih belum kita rubah. Nah itu belajar untuk merubah. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan yakin atau percaya diri. Ada yang ditanyakan untuk poin 1? Cukup. Jelas ya? Jelas. Oke. Poin 2, jauhkan pikiran buruk atau pikiran negatif tadi. Kita masih Audi overthinking ini. Aku takut ragu-ragu. Nah, di situ. Terkadang itu yang akan menghambat kita untuk terus maju. Contoh, tadi mimpinya Alia ya. Besok ingin dapat kursi TOEFL. Cuman pas habis sahur, aduh kok ngantuk nih. Dulu. Nah, itu kan pikiran buruk atau negatif. Sehingga kita harus melawan itu. Gimana caranya? Kita bangun pagi, kita berangkat ke kampus untuk menjemput kursi TOEFL itu. Tapi aku berpikir positif, nanti jam 7 bangun. Wah, bagus itu ya. Usahakan bangun. Kalau apa betul? Kalau kita punya pikiran positif untuk bangun, biasanya kan alam bawah sadar kita mendukung gitu loh. Ya dengan dibantu alarm atau alarm manusia agar bangun. Oke gitu ya. Untuk poin 2, apakah ada yang ditanyakan atau lanjut? Lanjut ya. Poin 3, tetapkan pikiran pada suatu hal yang diinginkan. Nah, di sini teman-teman terkadang punya mimpi, tapi tidak bisa memfokuskan mimpi tersebut, atau punya keinginan, harapan, tapi tidak bisa fokus. Kayak kamu ingin apa? Contoh tadi kayak ingin, Iqbal ingin bahagia walaupun tidak pulang. Nah, Iqbal tuh harus fokus. Maksudnya di sini itu langkah apa yang bisa menuju ke arah sana. Contoh tadi Iqbal sibuk dengan organisasi, bagus. Saya kan bisa melupakan kerinduannya untuk pulang ke rumah. Jadi tidak hanya ingin atau punya harapan, kita harus fokus terhadap harapan dan keinginan tersebut. Agar apa? Agar kita tidak ngalor ngidul gitu loh pikirnya. Kita fokus ke, saya pengen ini, langkahnya ini. Jadi sangat jelas. Hadir, mohon maaf, saya izin mau tanya, Rosita punya mimpi apa yang terdekat ini? Supaya lulus tahun depan. Amin, terdekat ya. Tadi tidak udah mungkin? Udah mau pulang. Oh iya. Dulu apa dulu? Mimpi terdekat. Bisa kuliah di Amerika. Amin. Oke. Kalau Syafi'i Lulus tahun depan. Amin. Tuh kamu sama. Iya, oke lah. Ini ada Itu ya, jadi poin 3 ini tadi yang penting. Ketika kita punya harapan atau keinginan, tidak hanya ingin dan harapan, tapi nanti malah berharap, kalau banyak berharap. Tapi kita harus punya jalan yang jelas untuk menggapai impian tersebut itu seperti apa gitu. Step by stepnya seperti apa. Nah, kebetulan ini sudah pertengahan slide, mungkin saya izin esprit dulu gak apa ya? Oke. Ini bahaya ya, jangan itu ya nanti ya. Itu terakhir nanti. Kita permainan konsentrasi dulu, masih ingat? Konsentrasi dimulai. Oke, semuanya itu ya. Oke, namanya sambil temen yang termasuk temen baru. Oh, ulangi lagi. Ya udah. Dari sana siapa? Wahyu. Bisa. Iqbal. Arfian. Oke, sip ya. Oke, itu ya. Masih ingat ya caranya ya? Contoh. Konsentrasi dimulai. Dua tambahan. Narjo Wahyu. Wahyu Iqbal. Iqbal Eka. Rian Afrizal. Lali. Ya, jadi sampai nama teman-teman yang baru. Kita kan punya seluruh baru lah. Siapa nanti butuh kedepannya. Kita coba lagi. Konsentrasi dimulai. Langsung ya. Kamu lah. Contoh, kan saya game master dia pernah salah. Oke, ulangi. Konsentrasi dimulai. Narjo Persita.
Wahyu Eka. Cepat. Baginda. Gimana nih hukum Bapak ulangi? Oke. Hukumannya mimpin aja, Fit. Mimpin. Oh iya. Ayo fokus fokus. Bagus. Ayo. Ini versi kelas. Tepuk tangan. Dimulai. Pak. Arjo Alia. Alia, pimpin Alia, pimpin. Oh iya. Tiga orang dong. Pimpin Alia. Amjal Wahyu. Wahyu Raja. Arjo WK, cepet yuk. Oke, cukup ya. Tadi hanya ngetes konsentrasi agar lebih semangat dan fokus. Oke, kita lanjutkan. Sudah panas ya. Nah, yang keempat, ini yang penting, bahagia dan buat orang di sekitar kita Anda bahagia. Jadi sarangnya ya, sarangnya. Nah, sarangnya. Nah, tadi kayak gini gimana, Ros? Nah, ini ya. Nanti salam bahagia. Coba. Salam bahagia. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman mau lihat teman bahagia, tinggal gini aja. Coba tiup. Bahagia gitu loh. Iya, penting ya. Wah, berarti dia apa arti lagi? Oh, boleh. Nah, gitu ya. Jadi ini penting teman-teman. Karena mungkin teman-teman biasanya nyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ini penting karena ketika hati kita merasa senang dan penuh dengan cinta, tentunya itu akan memiliki pemikiran atau konsep PMA yang baik, sehingga otomatis ketika menjalankan apapun itu, ketika ada rintangan sebesar apapun, selama kita bahagia, kita akan tetap bisa melalui rintangan tersebut. Nomor 4 jelas ya. Salam bahagia. Oke, nomor 5. Beri sugesti positif pada diri dan orang sekitar. Nah, jadi penting juga untuk kita memberikan sugesti. Contoh, kita mungkin melihat teman kita kelihatannya merengut, menyendiri di pojokan, lama-lama kentut, jadi kan gitu. Ada apa? Nah, di situ pentingnya kita. Apalagi kita kan, ya kita seduluran, kita beradik, gimana caranya dengan teman sebaya atau dengan lebih tua atau dengan lebih muda, kita selalu memberikan sugesti yang positif. Karena ketika kita memberikan sugesti positif, bukan berarti energi positif kita akan berkurang. Justru itu akan bertambah dan bertambah. Jelas juga ya. Oke, next. Berada di lingkungan orang-orang yang positif. Nah, jadi ini penting ya teman-teman. Karena mau dipungkiri atau tidak, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Apalagi kalau kita belum kuat mentalnya dan kita berada di lingkungan yang mohon maaf mungkin kurang baik atau bisa dibilang negatif, itu akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Sehingga usahakan teman-teman bisa menilai sendiri lah sudah besar, apakah saya berada di lingkungan yang positif atau tidak positif. Ada pertanyaan terkait lingkungan? Gimana? Berada di lingkungan orang-orang yang positif. Bagaimana ketika kita harus dipaksa di lingkungan yang notabene kita nggak sepemikiran, nggak sefrekuensi sama lingkungan itu, tapi kita harus bisa hidup di situ kayak gitu, Kak. Bagaimana cara kita menjaga mental kita supaya nggak turun di situ? Oke, jadi kan mungkin teman-teman apalagi mahasiswa dan orang-orang yang aktif di organisasi tidak punya satu lingkungan ya. Mungkin yang punya beberapa organisasi,
Jadi mungkin kalau tips dari saya, contoh bisa bukan buruk ya, mungkin kurang baik kalau di organisasi ya. Contoh di organisasi ini hari ini merasa kok di sini kurang cocok sama saya dan cenderung negatif. Nah, mungkin ada kalanya Rick itu buat siklus, tidak terus di situ, bisa ke lingkungan yang lain. Contoh ikut 2 organisasi, mungkin di yang A itu bisa diatur jadwal, mungkin lebih sering interaksi dengan yang B. Jadi begitu. Kecuali Rick bisa sudah menanamkan sikap yang benar kuat mentalnya. Dia Rick ikut berinteraksi, cuma tidak terpengaruhi oleh orang-orang di situ. Jadi kembali ke Rick mau memperkuat mental sendiri atau membuat selingan di lingkungan yang lain. Ada yang lain atau lanjut? Atau kurang jelas nih? Lanjut ya. Oke, yang ketujuh terus lakukan hal yang positif. Tadi ya, jangan pernah bosan pas jadi khairat. Nah, di sini apalagi kita anak UIN. Karena benar. Dimanapun kita, ketika kita tahu kamu dari mana Jo? Dari UIN. Oh, Imam Tarawih. Aja tuh, jujur. Bilal pun gitu. Jadi apapun itu yang terkait agamaan itu kita UIN. Gitu. Jadi kalau ditanya kamu dari mana? Psikologi. Harus semangat. Psikologi UIN. Jadi kita punya positif mental itu. Ke bawah ya. Jadi tetap harus tadi memiliki pemikiran atau melakukan hal apapun yang positif. Tadi seperti kita bangga dengan menjadi bagian dari UIN bersama Semarang. Nah ini, Masya Allah, ini UIN sekali ya. Ini apa artinya begini nih? Meminta ya. Meminta pakai tasbih ya, jadi meminta kepada Tuhan. Nah betul. Jadi tadi juga teman-teman, karena salah satu hal yang bisa menggalikan kesehatan mental kita satunya adalah kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Sebenarnya hal penting kita berdoa, mungkin ngaji, berzikir, itu akan membuat positif mental kita selalu berkembang dan bertahap jadi lebih baik. Nah, tetapkan tujuan tadi ya, teman-teman ketika punya rencana atau impian, harapan harus ada tujuan yang jelas, tidak hanya ingin-ingin tok. Itu akan jadi mimpi doang. Ketika teman-teman sudah bermimpi, tetap harus ada waktu untuk bangun, untuk mewujudkan mimpi tersebut. Tidak hanya tidur terus. Jadi ketika habis sahur, antara sering tidur. Itu ya. Sama sih saya masih belajar ya. Ini yang ke-10, masih belajar, tetap belajar. Jadi teman-teman sudah sepintar apapun ilmunya, sudah separipurna apapun, kita tetap harus belajar. Karena di atas langit masih ada langit. Jadi belajar itu adalah dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Belajar apapun itu, karena saya jujur baru kadang-kadang menyadari hal ini. Kayak contoh kecil ya, dulu alhamdulillah ketika kecil saya diajari terkait Bilal, dan sampai sekarang Semarang pun itu terpakai. Beberapa orang ada yang tidak mampu dan ada yang tidak berani. Sehingga apapun hal kecil yang sekiranya kita masih gak butuh sih, tapi di masa depan butuh. Kayak contoh kalau di pramuka ya, kita belajar pertolongan pertama. Contoh saya pulang ke rumah, saya melewati Gunung Rio, saya kecelakaan, masuk ke jurang. Ketika tidak punya ilmu medis dasar, tidak punya positif mental attitude, saya akan langsung mati di tempat itu. Tapi ketika punya keyakinan yang kuat dan skill yang mumpuni, saya akan tetap hidup. Jadi pentingnya itu, setiap ilmu saya pun yang belajar. Seperti contoh ya, ini jujur saja ya, mungkin SKK masak saya dipertanyakan. Nah, mulai sekarang belajar masak, karena itu penting. Ketika tadi terjebak di mana kita harus masak, ya mau gak mau kita harus masak. Jadi tetap belajar dalam hal apapun. Nah kemudian ada beberapa bidang yang menerapkan konsep positif mental attitude. Walaupun secara umum nih hampir seluruh bidang mungkin menerapkan PMA ya. Yang pertama dari ilmu psikologi sendiri itu ada self efficiency. Nah PMA ini dianggap faktor pengendali internal yang mempengaruhi faktor eksternal. Sikap dan persepsi seorang dapat dimodifikasi. Jadi penting sekali tadi punya pemikiran atau sikap mental yang positif, karena ketika kita sudah berpikir positif, apapun yang akan kita lakukan dengan halangan apapun, kita akan bisa menerjang halangan tersebut. Kemudian mungkin teman-teman yang suka olahraga, ada yang e-sport, kemudian ada yang badminton dan futsal dan lain-lain. Nah ini perlu juga, PMA ini merupakan bagian dari keterampilan mental kalau di bidang olahraga. Butuhnya ketangguhan mental, percaya diri, menjaga sikap positif,
menghadapi kegagalan, ekspektasi dan self talk positif. Jadi mungkin teman-teman contoh, ini berada di pertandingan sepak bola. Kalau yang seri itu biasanya apa? Setelah seri itu yang adu tendang itu apa namanya? Penalti. Jangan main bola penalti. Nah, ketika teman-teman contoh, saya mau nendang kipernya Wahyu. Wah, saya lihat, Wahyu ini brengos ini tebel gitu, dia. Nah, itu kan sudah getar sendiri, belum ditendang. Belum ditendang sudah apa ya? Sudah mentalnya down. Mental breakdance katanya. Nah, itu jadi gimana caranya tetap punya positif mental attitude supaya apa? Sebelum menang saja kita sudah kalah gitu loh. Gimana caranya kita sudah menang? Wah, Wahyu brengosnya tebel, aku lebih tebel. Berani loh. Jadi sepak langsung gol itu. Nah, biasa itu satu contohnya ya kalau di olahraga. Kemudian jatah buruk berarti. Kemudian kalau di bidang kesehatan ini biasanya ada sama ya. Ketika kita punya positif mental itu akan berpengaruh terhadap kesehatan, efisiensi, kesehatan yang tinggi, gaya coping berorientasi tugas dan sikap mental positif merupakan prediktor kuat penunjang terapi atau kesembuhan. Jadi mungkin teman-teman kadang-kadang mungkin ini contoh ya, ketika ada teman kita yang menderita kanker yang harus sampai mungkin mohon maaf kepalanya botak. Nah di situ kita perlu memberikan energi positif, support. Itu penting sekali agar apa? Itu dapat menunjang kesembuhannya. Ini semangat dikancani. Yo kalau dia mau curhat ya kita ladenin gitu loh. Jadi seperti itu Bang Bi kalau untuk kesehatan. Oke, itu untuk bidang-bidangnya jelas ya. Oke, kemudian ini ada kontroversi dari PMA. Nah, ada beberapa kritikus terkait konsep PMA ini. Ini berpendapat bahwa PMA ini bukan rahasia untuk sukses, tapi produk sampingan dari kesuksesan. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap ketika kita punya pikiran positif kita pasti sukses. Enggak juga. Kalau kita hanya mikir terus tidak ada tindakan, ya sama saja bohong. Secara positif salah arah, mitos dan kesalahan dari gerakan berpikir positif. Menurut Salerno tahun 2009 berbicara tentang bahaya terlalu mengandalkan sikap mental positif atau PMA. Steph Salerno menulis bahwa ketika orang menekankan memiliki PMA di atas segalanya, itu meminimalkan pentingnya. 1. Disiplin. Ketika kita terlalu percaya diri, wah aku pasti sukses gitu, malah turun. Itu nggak mencerminkan di sini. Ketika tidak ditunjang disiplin, itu tidak akan sukses. Kemudian kerja keras, otomatis ketika kita ingin leha-leha saja, tidak mau kerja keras, sukses itu hanya jadi impian tadi. Kemudian yang ketiga, menetapkan dan menerapkan tujuan tadi ya, harus jelas dan stepnya kemana saja. Kemudian yang keempat, menetapkan dan mengamati prioritas. Nah ini kadang-kadang teman-teman, saya punya mimpi ini nih, tapi tiba-tiba ada hal baru, nah itu kehilangan prioritasnya. Jadi selain kita menetapkan tujuan, kita harus buat list prioritas. Yang utama mana, yang sedang mana, yang bisa nanti-nanti mana. Kemudian mengenali batas dan hambatan. Tadi ketika kita punya tujuan tuh kita perlu mungkin di organisasi sudah diajarkan terkait analisis SWOT. Itu penting diterapkan. Apapun ketika teman-teman wah saya mau ambil keputusan nih bingung. Contoh mungkin teman-teman ini contoh ya, tawari mau jadi komandan. Nah itu bisa dipikirkan SWOT-nya seperti apa. Itu contoh ya, ketika teman-teman punya pilihan berat, contoh saya mau pindah jurusan dulu. Nah itu perlu dianalisis, kira-kira kelebihannya apa, kurangannya apa, dan nanti kemungkinannya bagaimana. Sehingga ketika contoh saya sudah pindah jurusan, tidak ada yang namanya penyesalan. Karena jangan sampai ketika kita sudah mengambil keputusan, kita menyesal. Itu. Oke, mungkin terima kasih. Scott smiles and British under all circumstances. Waktu bisa bahasa Inggris. Seorang pramuka selalu tersenyum dan bersiul dalam semua keadaan. Jadi tidak hanya pramuka ya, teman-teman itu harus selalu menerapkan mental PMA tadi dalam berbagai hal. Ini adalah kata-kata dari Bapak Pandu Dunia Boden Powell. Oke, begitu. Mungkin.